Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa yang sedang belajar di rumah, jangan sampai kendor semangat untuk belajar. Mari pada kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan manusia dilakukan oleh organ-organ pada sistem pencernaan manusia. Organ-organ sistem pencernaan manusia dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu organ pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan. Organ pencernaan utama merupakan organ-organ pada sistem pencernaan yang dilalui oleh makanan. Sedangkan organ tambahan merupakan organ-organ yang berfungsi membantu proses pencernaan pada organ pencernaan utama. Organ pencernaan utama dimulai dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan organ-organ tambahan merupakan antara lain kelenjar ludah, hati, pankreas, kemudian proses pencernaan manusia dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis adalah pencernaan yang dilakukan oleh gigi, dinding-dinding lambung, dan lain-lain. Sedangkan pencernaan kimiawi pencernaan makanan yang dilakukan dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Sistem pencernaan manusia dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu ingesti, digesti, absorpsi, dan defekasi. Ingesti adalah proses memasukkan makanan melalui mulut. Digesti adalah proses pengolahan makanan. Absorpsi adalah proses penyerapan sari-sari makanan yang dilakukan di usus halus, dan di usus besar penyerapan air. Dan defekasi adalah proses mengeluarkan sisa-sisa makanan melalui anus. Organ pencernaan yang pertama adalah mulut. Di dalam mulut terdapat beberapa alat-alat pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar air ludah. Tiap gigi umumnya terdapat puncak gigi atau mahkota gigi, leher gigi, dan akar gigi. Lapisan gigi yang paling luar, yang paling keras, yang membungkus gigi disebut dengan email, bukan email. Di dalam email terdapat tulang gigi yang terbuat dari dentin, yaitu jaringan yang berwarna kuning. Nah, kemudian bentuk gigi seperti ini. Jadi yang paling atas, paling keras itu email. Kemudian ini adalah mahkota. Kemudian ini akar gigi. Di dalam gigi itu ada saraf-saraf. Nah, saraf inilah. Itu sebabnya kalau di sini juga ada pembuluh darah. Nah, itu sebabnya kalau orang mencabut gigi itu pasti terasa sakit, karena ada ujung-ujung saraf yang mengantarkan impuls ke otak yang merasakan itu sakit. Di dalam gigi terdapat rongga gigi. Nah, diingat bahwa di dalam rongga gigi juga terdapat pembuluh darah. Ini menyebabkan ketika gigi dicabut, maka keluar juga darah. Gigi mulai tumbuh pada bayi umur 6 sampai 7 bulan sampai 26 bulan. Gigi pada anak-anak disebut dengan gigi susu, berjumlah 20 buah. Sedangkan pada orang dewasa giginya sudah berjumlah 32 buah. Jadi yang kecil-kecil jangan takut kalau giginya copot, karena nanti itu adalah pergantian gigi yang nanti berjumlah 32 buah. Kemudian ludah dihasilkan oleh 3 pasang kelenjar ludah yang dialirkan melalui saluran ludah yang bermuara ke dalam mulut. Lidah berfungsi untuk 1. Membantu mengatur letak makanan saat dikunyah di dalam mulut. Jadi makanan itu di dalam mulut ya dioper-oper, kayak bola dioper-oper. Kemudian membantu menelan makanan, mengecap makanan, sehingga makanan itu akan menjadi terasa asin, manis, pahit, dan masam. Peka juga terhadap dingin, panas, dan tekanan.
Kemudian makanan masuk ke dalam saluran yang bernama kerongkongan atau dikenal dengan esofagus. Jadi ini makanan itu disebut dengan bulus masuk ke dalam kerongkongan. Kerongkongan panjangnya sekitar lebih kurang 20 cm dan lebarnya 2 cm. Ya, bisa dibayangkan sendiri gimana itu lebarnya. Kerongkongan dapat melakukan gerak peristaltik, yaitu gerakan melebar, menyempit, bergelombang, dan meremas-remas makanan. Gerakan kerongkongan meremas-remas makanan ini disebut dengan gerak peristaltik. Lambung. Lambung terletak di dalam rongga perut sebelah kiri di bawah sekat rongga badan. Lambung dapat dibagi menjadi 3 daerah, yaitu kardiak, fundus, dan pilorus. Makanan di dalam lambung dicerna secara kimiawi. Lambung juga melakukan gerak peristaltik. Artinya di dalam lambung terjadi 2 proses pencernaan, yaitu pencernaan mekanik oleh dinding-dinding lambung dan pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim pada lambung. Getah lambung yang membantu proses pencernaan secara kimiawi dibantu oleh asam lambung atau HCl, pepsin, dan renin. Asam lambung berfungsi untuk membunuh mikroorganisme dan mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Jadi kalau ada penyakit atau mikroorganisme yang sedikit masuk ke dalam lambung, itu akan langsung dihabiskan oleh asam lambung. Pepsin merupakan enzim yang dapat mengubah protein menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Sedikit demi sedikit setelah makanan itu dicerna melalui pencernaan mekanik dan kimiawi, maka akan berjalan menuju ke usus halus. Setelah lebih kurang 2-5 jam, lambung pun menjadi kosong. Bolus atau makanan tadi menjadi kimus berwarna kekuningan. Nah, ini bentuk lambung, letaknya di sini ya. Nah, di sini. Di bawah batas antara perut dengan dada. Bagiannya kardiak, fundus, dan pilorus. Usus halus. Usus halus itu berada di perut. Panjangnya sekitar 4-7 meter. Merupakan saluran pencernaan terpanjang yang terdiri dari 3 bagian. Yaitu, ini salah gambarnya. Yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Di dalam dinding usus halus 12 jari terdapat saluran dari kantung empedu dan pankreas. Ada bantuan enzim dari kantung empedu, ini kantung empedu, dan dari pankreas. Pankreas ini berada persis di bawah lambung. Pankreas menghasilkan getah pankreas. Getah pankreas ini mengandung enzim-enzim yaitu amilase, tripsinogen, dan lipase. Nah, ini dia. Ini adalah organ-organ tambahan pada sistem pencernaan manusia, yaitu hati, kantung empedu, pankreas. Setelah makanan, nah kemudian ini gambar dari usus halus kita. Duodenum atau usus 12 jari, kemudian usus kosong, dan usus penyerapan atau ileum. Setelah itu usus kosong panjangnya sekitar 1,5 sampai 1,75 meter. Di dalam jejunum atau usus kosong, makanan menjadi bentuk bubur yang lumat dan encer karena mengalami pencernaan secara kimiawi secara sempurna. Jadi seharusnya di dalam usus kosong makanan itu sudah tidak ada keras-kerasnya, jadi sudah berbentuk bubur yang lumat. Nah, baru kemudian di dalam usus penyerapan atau ileum yang panjangnya sekitar 0,75 sampai 3,5 meter. Di dalam ileum ini terjadilah proses absorpsi, yaitu penyerapan sari-sari makanan yang dilakukan oleh jonjot-jonjot usus atau villi yang menyerap sari-sari makanan. Jadi bayangkan seperti akar pada pohon yang menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Nah, luar biasa proses di dalam
usus kita ya, maka jaga ususmu. Ya, lanjutkan. Kemudian makanan masuk ke dalam usus besar, rektum dan anus. Usus besar memiliki tambahan usus yang disebut dengan umbai cacing, appendix. Apa sih fungsi umbai cacing ini? Appendix ini biasa sangat kecil di ujung usus besar. Jadi setelah makanan dari usus halus masuk ke usus besar, di sana di selat-selatnya, di sekat-sekatnya itu ada usus buntu, appendicitis. Panjangnya sekitar lebih kurang, panjang juga ya. Usus besar berfungsi untuk mengatur jumlah kadar air di dalam sisa makanan. Jika airnya terlalu banyak, terlalu encer, maka ya harus diserap. Jika airnya kurang di dalam sisa makanan, itu harus diberikan tambahan air. Kalau tidak ada tambahan air, ya bayangkan sendirilah. Waduh. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli yang berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa makanan menjadi kotoran atau feses. Itu sebabnya setiap kotoran atau feses itu harus bau karena sudah dibusukkan oleh Escherichia coli. Jangan bangga kalau sisa-sisa makanan atau feses kalian itu tidak bau, malah harum. Waduh, ada apa di situ? Dengan demikian, kotoran itu seharusnya atau feses itu intinya harus bau, harus dan dengan demikian kotoran menjadi lunak dan mudah untuk dikeluarkan. Nah, ternyata pengaturan kadar air di dalam makanan, di dalam sisa makanan, di dalam usus besar itu sangat besar perannya. Kalau feses itu terlalu besar, terlalu keras, maka akan menimbulkan penyakit, susah sekali untuk buang air besar. Tetapi kalau terlalu encer juga tidak bagus. Nanti itu yang disebut dengan diare. Nah, bakteri Escherichia coli pada umumnya tidak mengganggu kesehatan manusia. Bahkan ada yang menghasilkan vitamin K dan asam amino tertentu. Jadi bakteri ini bakteri baik karena membantu proses pencernaan. Bagian akhir pada usus besar disebut dengan rektum. Rektum muara akhirnya adalah anus. Anus inilah jalan terakhir feses untuk keluar. Anus mempunyai dua otot, yaitu otot sadar dan otot tak sadar. Otot sadar, otot tak sadar. Nah, ini gambar usus besar. Jadi ini di sini usus buntu. Kolon itu atau usus besar itu ada 3 bagian, bagian naik, bagian mendatar, dan bagian turun. Dan terakhir adalah rektum. Karena beberapa penyebab, sistem pencernaan pada manusia mengalami beberapa gangguan. Antara lain, yang pertama, appendicitis adalah peradangan atau infeksi yang terjadi pada appendix atau umbai cacing. Ini yang sering kalau sudah ada makanan yang masuk ke dalam appendicitis, itu biasanya dioperasi. Kemudian diare atau mencret, yaitu gangguan penyerapan air karena airnya terlalu banyak di dalam feses, sehingga fesesnya lebih ke cair. Ya, jangan juga dong. Kolik adalah rasa sakit berulang-ulang karena kontraksi otot dinding lambung atau usus yang kuat. Peritonitis, sembelit atau konstipasi, ini kebalikan dari diare, yaitu feses terlalu keras. Waduh, bisa lama di WC ya. Muntah-muntah adalah keluarnya makanan dan cairan lambung melalui mulut yang disebabkan mungkin karena keracunan atau mabuk perjalanan atau gangguan pada peredaran darah. Ulkus
radang lambung adalah peradangan dinding lambung akibat produksi asam lambung lebih banyak daripada jumlah makanan yang masuk. Kanker lambung ini karena konsumsi alkohol, merokok, ya jangan sampai ya. Kolitis atau radang usus besar. Ya, selesai. Demikian pelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang belum bisa dipahami, silahkan tanyakan di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.